Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan sosiologi 79, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melanjutkan pemaparan atau pembahasan tentang biografi dan pemikiran tokoh sosiologi, yaitu Max Weber bagian yang kedua. Setelah sebelumnya kita sudah sedikit mengetahui bahwa pemikiran-pemikiran Max Weber ini tidak lepas dari biografi kehidupannya gitu ya. Dan kita juga sudah membahas pemikiran Max Weber tentang tipe-tipe ideal, konsep tentang tipe-tipe ideal. Terus kemudian teori Max Weber tentang teori tindakan sosial. Pada bagian yang kedua ini kita akan mencoba untuk melihat konsep-konsep urgen lainnya dari Max Weber, diantaranya adalah tentang tipe-tipe rasionalitas, tentang kelas, status, dan partai. Terus kemudian yang terakhir ya, tentang area masterpiece dari Max Weber, yaitu etika Protestan dan semangat kapitalisme. Baiklah, kita mulai saja. Ya, konsepnya yang pertama tentang tipe-tipe rasionalitas ya. Tipe-tipe rasionalitas yang pertama, gambar yang pertama ya, sedikit mengilustrasikan tentang etika sopan santun. Terus kemudian gambar yang kedua memperlihatkan tentang fenomena jual beli ya dalam masyarakat perkotaan. Terus kemudian gambar yang ketiga tentang suasana penelitian ilmiah ya dalam lab kimia sepertinya. Kemudian gambar yang ketiga, yang keempat tentang fenomena birokrasi ya dalam pemerintahan. Baiklah, kita mulai saja pemaparannya. Bagian yang pertama, Weber menyebutkan tipe rasionalitas yang pertama adalah rasionalitas praktis ya. Barangkali dari gambar sedikit bisa terwakili ya apa itu rasionalitas praktis. Fenomena jual beli di mall ya, kalau tidak salah seperti ini. Setiap cara hidup yang memandang dan menilai kegiatan duniawi terkait dengan kepentingan-kepentingan individual pragmatis ya. Pragmatis itu untuk keuntungan dirinya sendiri saja, pragmatis, dan egoistis belaka. Tipe rasionalitas ini berlawanan dengan apapun yang mengancam akan melebihi rutinitas sehari-hari ya. Jadi tipe rasionalitas praktis ini adalah tipe rasionalitas yang memang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Contohnya penjual dan pembeli ya. Penjual menginginkan barangnya laku ya dengan harga yang memadai. Ya, tentunya pembeli menginginkan barang yang bagus dengan harga jual yang rendah ya, seperti itu. Masing-masing memiliki kepentingannya masing-masing dan saling bertahan dengan kepentingannya tersebut ya. Itu rasionalitas praktis. Kemudian yang berikutnya rasionalitas teoritis ya. Berkaitan dengan teori ya, abstraksi dari kegiatan empiris atau penelitian kita, itu namanya teori ya. Meliputi usaha kognitif menguasai realitas melalui konsep-konsep yang semakin abstrak daripada melalui tindakan. Rasionalitas ini mencakup proses kognitif seperti deduksi logis ya, kesimpulan yang bersifat dari umum ke khusus, induksi ya dari khusus ke umum, pengaitan kausalitas atau sebab akibat dan semacamnya. Ini rasionalitas teoritis ya. Yang kedua ya, yang ketiga tipe rasionalitas menurut Max Weber dari gambar bisa kita lihat adalah rasionalitas substantif. Apa yang dimaksud dengan rasionalitas substantif ya menurut Max Weber?
seperti rasionalitas praktis tetapi bukan rasionalitas teoritis ya. Rasionalitas substantif ini mirip dengan rasionalitas praktis tetapi bukan rasionalitas teoritis, hanya ada dalam tataran teori saja. Menata tindakan secara langsung ke dalam pola-pola melalui himpunan nilai-nilai ya, nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, misalnya etika, sopan santun ya, baik buruk dan lain sebagainya. Rasionalitas substantif melibatkan pemilihan alat-alat menuju tujuan di dalam konteks suatu sistem nilai gitu ya. Individu akan selalu memilih tindakan yang dirasa lebih baik daripada tindakan yang lainnya ketika melakukan sebuah tindakan dengan tentunya orientasinya rasionalitas substansif atau rasionalitas yang mengutamakan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah rasionalitas formal ya, terwakili dari adanya gambar ya. Meliputi kalkulasi alat tujuan. Sementara di dalam rasionalitas praktis, kalkulasi tersebut terjadi dengan mengacu kepada kepentingannya sendiri ya, kepentingan diri individu. Di dalam rasionalitas formal, ia terjadi dan mengacu kepada aturan-aturan, hukum-hukum, dan pengaturan-pengaturan yang diterapkan secara universal ya. Maksudnya universal ini untuk semua gitu ya, seperti itu. Di acuan dari rasionalitas formal ini adalah aturan-aturan, hukum-hukum, dan pengaturan-pengaturan yang berlaku formal ya, yang diterapkan untuk semua orang, seperti itu. Itu rasionalitas formal. Kemudian berikutnya konsep Max Weber tentang birokrasi ya, tentunya ini tidak terlepas dari 4 macam atau 4 tipe rasionalitas yang dikemukakan sebelumnya. Meskipun semua tipe rasionalitas lainnya adalah lintas peradaban dan melampaui zaman, rasionalitas formal hanya muncul di barat dan datangnya industrialisasi ya. Birokratisasi ini hanya muncul di barat dengan munculnya atau dengan datangnya atau dengan beralihnya era industrialisasi gitu ya. Jadi masyarakat industri ini membutuhkan sistem birokrasi yang lebih kompleks ya daripada dalam masyarakat yang tradisional atau masyarakat yang sederhana. Nah ini aturan-aturan, hukum-hukum, dan pengaturan-pengaturan yang diterapkan secara universal tersebut rasionalitas formal. Yang mencirikan rasionalitas formal di barat ditemukan secara khusus di dalam lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan ilmiah, dan juga di dalam bentuk dominasi birokratis itu ya, seperti itu. Ya, konsep berikutnya ya kita bahas sekilas-sekilas saja. Kalau seandainya ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Berikutnya konsep Max Weber tentang kelas. Ini sangat penting karena konsep kelas dari Max Weber ini berbeda dengan konsep kelas yang dikemukakan oleh Karl Marx ya. Konsep Max Weber juga yang sangat terkenal atau kita pakai dalam pelajaran sosiologi adalah konsepnya tentang status ya, status sosial. Tentunya status sosial ini akan disandingkan dengan peran sosial. Kemudian konsep Max Weber tentang partai atau partai politik dalam hal ini ya. Kita lihat bagaimana konsep Weber tentang hal ini. Asumsi teori ya. Weber menolak mereduksi stratifikasi menjadi faktor-faktor ekonomi seperti halnya Marx ya. Hanya kaum borjuis dan proletariat. Itu ditolak oleh Weber. Weber menolak mereduksi stratifikasi menjadi faktor-faktor ekonomi, namun melihatnya bersifat multidimensi. Tidak hanya sekedar menyangkut faktor ekonomi. Ya, kelas-kelas sosial dalam masyarakat ini menurut Weber tidak bisa direduksi ke dalam dua kategori yang kaku yang hanya mengacu pada
bidang atau faktor ekonomi. Tapi Weber melihat konsep stratifikasi atau kelas-kelas sosial ini lebih bersifat multidimensi ya. Masyarakat distratifikasi berdasarkan ekonomi, status, dan kekuasaan. Nggak hanya sekedar ekonomi ya, kelas-kelas sosial itu memperlihatkan ekonomi, status, dan kekuasaan. Implikasi yang dihasilkan ialah bahwa orang dapat menempati jenjang yang tinggi pada satu atau dua dimensi, misalnya ekonomi atau status saja. Stratifikasi tersebut dua dimensi stratifikasi tersebut dan berada di jenjang yang rendah pada satu dimensi lainnya gitu ya. Bisa jadi dia rendah dari segi dimensi kekuasaannya, atau misalnya statusnya tinggi, kekuasaannya tinggi, tapi secara ekonomi dia tidak menduduki status yang tinggi, atau beberapa dimensi lainnya ya, seperti itu. Itu asumsi kelas atau stratifikasi sosial menurut Max Weber ya. Asumsi tentang kelas sosial sekarang kita perdalam ya. Ya, ini tentunya yang pertama ini dari segi status ya, ekonomi. Yang kedua dari segi status selebritis ya. Yang ketiga dari segi kekuasaan. Asumsi tentang kelas sosial, suatu kelas bukanlah suatu komunitas. Weber meyakini bahwa kelas itu bukan sebuah komunitas. Suatu kelas adalah sekelompok orang yang mungkin dan terkadang kerap bertindak berdasarkan situasi yang dialami bersama. Jadi memiliki karakter yang sama ketika menghadapi satu situasi ya. Weber berpendapat bahwa suatu situasi kelas ada ketika terpenuhi tiga kondisi ya. Yang pertama, sejumlah orang mempunyai komponen penyebab spesifik yang sama untuk peluang-peluang kehidupan mereka. Jadi punya peluang kehidupan yang sama ya. Sejauh yang kedua, komponen itu digambarkan secara eksklusif oleh kepentingan-kepentingan ekonomi untuk pemilikan barang-barang dan peluang-peluang untuk penghasilan. Dan yang ketiga, digambarkan di bawah kondisi-kondisi komoditas atau pasar tenaga kerja. Ini tiga komponen ya terpenuhinya kelas-kelas sosial dalam masyarakat menurut Max Weber. Nah, ini konsep kelas mengacu kepada setiap kelompok orang yang ditemukan dalam situasi kelas yang sama ya, situasi kelas yang sama. Biasanya hobinya juga sama, peluang ekonominya sama, peluang kehidupannya ya sama, terus kemudian pengharapan hidupnya juga sama, yaitu namanya kelas sosial. Hobi sama gitu ya, terus kemudian kesempatan hidupnya sama ya, karakternya juga sama, itu dinamakan kelas kalau menurut Weber. Oleh karena itu, suatu kelas bukan suatu komunitas, tapi hanyalah kelompok orang di dalam situasi ekonomi atau pasar yang sama. Nah, ini ya. Asumsi tentang status sosial, tadi kelas sosial, sekarang asumsi tentang status sosial. Berbeda dengan kelas, status benar-benar normal mengacu kepada komunitas. Kelompok-kelompok status adalah komunitas-komunitas keseharian, meskipun agak tidak berbentuk ya. Ini asumsi tentang status sosial. Situasi status didefinisikan sebagai setiap komponen khas kehidupan manusia yang ditentukan oleh penaksiran sosial yang spesifik, positif atau negatif atas kehormatan. Ini kuncinya adalah kehormatan gitu ya. Ini asumsi tentang status sosial menurut Max Weber. Jadi kenapa orang lebih memilih untuk bekerja di kantor meskipun gajinya kecil daripada harus mendorong gerobak bakso, meskipun dari segi penghasilan barangkali pendorong gerobak bakso atau penjual gerobak bakso itu lebih besar daripada
pekerja kantoran yang hanya misalnya tenaga honor ya seperti itu. Tapi orang lebih memilih untuk bekerja di kantor tentunya karena atas dasar status sosial atau kehormatan ya, lebih dihormati. Nah, ini status dikaitkan dengan suatu gaya hidup ya. Pasti orang menempati suatu status sosial tertentu memiliki gaya hidup yang tertentu pula, yang membedakan dirinya dengan orang yang berada di status sosial yang lain gitu ya, di bawah ataupun di atasnya. Orang-orang yang ada di puncak hierarki status mempunyai gaya hidup yang berbeda dibanding orang-orang yang berada di bawah. Di dalam kasus ini, gaya hidup atau status dihubungkan dengan situasi kelas. Akan tetapi, kelas dan status tidak mesti berhubungan satu sama lain gitu ya. Gak mesti kelas itu statusnya seperti itu ya. Dari segi ekonomi mungkin kaya tapi statusnya mungkin lain ya, seperti itu. Akan tetapi kelas dan status tidak mesti berhubungan satu sama lain. Ada sekumpulan hubungan yang rumit di antara kelas dan status. Dan itu diperluit lagi ketika kita menambahkan dimensi partai ya. Ini jadi 3 konsep ini dalam masyarakat modern digambarkan oleh Max Weber sebagai hal yang memang saling berhubungan meskipun rumit ya, kompleks ya, seperti itu. Kemudian partai politik. Sementara kelas ada di dalam tatanan ekonomi dan kelompok-kelompok status di dalam tatanan sosial ya. Kelas itu sifatnya, Weber ini lebih mendudukan kelas dari segi ekonomi, status dalam tatanan sosial. Partai-partai dapat ditemukan di dalam tatanan politis. Partai-partai selalu merupakan struktur-struktur yang berjuang mendapatkan dominasi. Ini pengertian partai ya menurut Max Weber. Partai-partai adalah unsur-unsur yang paling terorganisir dari sistem stratifikasi. Kalau yang lainnya tidak terorganisir ya, kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Partai ini struktur menggambarkan struktur kepartaian kelas-kelas sosial yang memang diorganisir atau sengaja dibentuk ya, seperti itu. Itu partai politik ini ya. Partai-partai sangat luas, tidak hanya mencakup partai-partai yang ada di dalam negara, tetapi juga yang mungkin ada dalam suatu klub sosial. Partai-partai biasanya tetapi tidak selalu menggambarkan kelas atau kelompok status. Apapun yang mereka gambarkan, partai-partai diorientasikan kepada pencapaian kekuasaan. Jadi tujuan partai ini betul-betul orientasinya adalah mencapai kekuasaan. Nah ini ya, dari sana pandangan Weber kemudian beralih ke arah makro sosiologi ya. Tadinya pandangannya bersifat individual ya, mikro sosiologi, kemudian beralih pandangannya ke makro sosiologi. Dengan tidak mengesampingkan ide-idenya tentang tindakan sosial, di dalam ide-idenya mengenai stratifikasi sosial, pemikiran Weber sudah menunjukkan suatu pergerakan di dalam arah komunitas-komunitas dan struktur-struktur tingkat makro sosiologi gitu ya. Dengan adanya pembahasan tentang kelas sosial, kemudian partai, status, menunjukkan bahwa orientasi teorisme Weber mengarah pada tingkatan makro sosiologi atau analisis kelompok ya, komunitas yang lebih luas, masyarakat yang lebih luas, negara misalnya, kelompok ya. Di dalam sebagian besar karyanya, Weber berfokus pada unit-unit analisis berskala besar tersebut gitu ya. Nah ini, namun Weber tidak kehilangan pandangannya terhadap tindakan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Weber ini hanya ya merupakan salah satu contoh dari paradigma
definisi sosial ternyata salah. Setiap teoretisi sosiologi bersikap melingkupi ya semua level analisis, mereka analisis ternyata. Weber tidak kehilangan pandangan terhadap tindakan. Sang aktor hanya bergeser dari sebagai fokus perhatiannya, terutama menjadi suatu variabel dependen yang ditentukan oleh paritas kekuatan-kekuatan berskala besar gitu ya. Jadi dari tindakan sosial menuju pada sosiologi makro yang berasumsi bahwa tindakan individu ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang lebih besar, yaitu struktur sosialnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kita akan mencoba untuk sedikit menoleh karyanya yang terbesar, Max Weber, tentang etika Protestan dan semangat kapitalisme. Ya, asumsi teoritis ya. Jalan-jalan menuju keselamatan. Jalan-jalan menuju keselamatan. Jadi karyanya Max Weber ini dimulai dengan asumsi ya tentang arah atau jalan menuju keselamatan dunia maupun akhirat gitu ya. Ini karena membahas tentang salah satu agama ya. Setiap agama pasti memiliki jalan atau syariat kalau dalam Islam yang diasumsikan bisa mengantarkan dia pada keselamatan hidup di dunia dan akhirat tentunya. Asumsi teoritis jalan-jalan menuju keselamatan. Dalam menganalisis hubungan di antara agama-agama di dunia dan ekonomi, Weber mengembangkan tipologi jalan keselamatan. Asketisme adalah tipe religiositas pertama yang luas. Asketis itu pengorbanan ya. Pengorbanan diri atau penghambaan kalau dalam agama ya. Agama-agama asketis dibagi dua subtipe kata Max Weber. Asketisme dunia lain meliputi sekumpulan norma dan nilai yang memerintahkan para pengikut agar tidak bekerja dengan dunia sekuler dan berjuang untuk melawan godaan-godaannya. Ini disebut oleh Max Weber sebagai asketisme dunia lain ya. Maksudnya lebih berorientasi pada akhirat ya, dengan meninggalkan kehidupan duniawi. Ini asketisme dunia lain. Yang menarik Weber adalah Calvinisme. Calvinisme ini adalah asketisme dunia batin. Jadi salah satu varian atau sekte dari agama Kristen ada yang namanya Calvinis. Calvinis ini sifatnya atau sifatnya bersifat dunia batin asketismenya. Agama tersebut tidak menolak dunia ya, Calvinisme ini. Sebagai gantinya, agama itu mendesak secara aktif anggotanya untuk bekerja dalam dunia agar mereka dapat menemukan keselamatan. Jadi untuk selamat di akhirat itu harus bekerja dengan sungguh-sungguh di dunia, atau setidaknya tanda-tandanya gitu ya, tanda-tanda keselamatan di akhirat dengan suksesnya kehidupan di dunia ya. Ini salah satu sekte dari agama Kristen yang merupakan cikal bakal dari sistem kapitalisme menurut Max Weber. Asketisme dan mistisisme gitu ya. Apakah beda antara asketisme dan mistisisme? Kedua tipe asketisme mencakup suatu tipe tindakan dan mistisisme penyangkalan diri yang melibatkan kontemplasi emosi dan tidak bertindak gitu ya. Jadi kalau asketisme lebih merupakan tipe sebuah tindakan, mistisisme itu bentuknya lebih pada penyangkalan. Weber membagi mistisisme menjadi berapa bagian ya. Mistisisme menolak dunia, mencakup pelarian total dari dunia ya, mistis ya, kaum mistis misal kaum sufi.
Mistisisme dunia batin menghasilkan usaha-usaha kontemplatif untuk memahami makna dunia. Beda ya. Tipe mistisisme dan asketisme yang menolak dunia dilihat sebagai sistem-sistem ide yang merintangi perkembangan kapitalisme ya, dan rasionalitas. Sebaliknya, asketisme dunia batin atau asketisme kontemplatif adalah sistem norma-norma dan nilai-nilai yang memberikan sumbangan bagi perkembangan fenomena kapitalisme barat ya, tidak menolak dunia. Sebagai gantinya, tipe asketisme ini bekerja dengan sungguh-sungguh di dunia untuk memperoleh keselamatan nanti di akhirat gitu ya. Dua tipe asketisme atau mistisisme. Nah ini masuk pada karyanya tentang The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Dalam The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism 1904, 1905, 1958, Weber melacak dampak Protestanisme asketik dari sekte Calvinisme mengenai munculnya semangat kapitalisme gitu ya. Perhatiannya yang paling ialah bahwa munculnya rasionalitas yang khas di barat ya dari Calvinis sekte yang satu ini. Weber tidak menghubungkan secara langsung sistem ide ketika Protestan dengan struktur-struktur kapitalisme, melainkan menghubungkan etika Protestan dengan sistem-sistem ide lainnya, semangat kapitalisme. Ya, dari spirit dari etika dari asketisme sekte kapitalisme ini ya, menghasilkan spirit kapitalisme atau semangat untuk bekerja bersungguh-sungguh di dunia ya. The Protestant Ethic bukan tentang munculnya kapitalisme modern, tetapi tentang asal-usul suatu semangat istimewa yang pada akhirnya membuat kapitalisme modern meluas dan mendominasi ekonomi ya. Jadi bukan asal-usul kapitalisme modern, hanya spirit atau semangat ya. Semangat untuk bekerja bersungguh-sungguh di dunia ya, seperti itu akhirnya menghasilkan yang namanya semangat kapitalisme. Etos kapitalisme ya, tentunya dari etika Calvinisme ini atau etika Protestan ini. Dalam pandangan Weber, yang mendorong keberhasilan ekonomi antara lain adalah sistem moral dan etis suatu etos. Perubahan pengejaran keuntungan menjadi suatu etos itulah yang sangat penting di barat ya. Protestanisme berhasil mengubah pengejaran keuntungan menjadi suatu perjuangan moral yang berjibaku ya. Weber menganggap bahwa Protestanisme khususnya Calvinisme sangat penting bagi munculnya kapitalisme. Meskipun dalam perkembangan selanjutnya Calvinisme tidak lagi diperlukan dalam meneruskan sistem ekonomi tersebut, jadi hanya sebagai pendorong ya, semangat awal. Hal tersebut dikarenakan sekularitasnya. Kapitalisme modern bertentangan dengan Calvinisme ya, sisi sekulernya dari kapitalisme modern. Ya, kapitalisme modern bertentangan dengan Calvinisme itu sendiri dan agama pada umumnya. Dalam istilah Weber sendiri, kapitalisme telah tumbuh menjadi fakta sosial, ya, sesuatu di luar dari spirit awalnya yang eksternal kepada individu dan memaksa individu ya, pada gilirannya memaksa individu, padahal awalnya merupakan semangat dari pengabdian seorang Calvinis ya. Nah ini Calvinisme dan semangat kapitalisme. Ciri Calvinisme adalah ide bahwa hanya kelompok kecil manusia yang terpilih untuk mendapat keselamatan ya. Jadi salah satu ide mereka ya, bahwa hanya segolongan kecil saja yang akan mendapatkan keselamatan gitu ya. Calvinisme menganut ide takdir, manusia ditakdirkan untuk selamat atau masuk neraka.
Tidak ada yang dapat dilakukan individu atau agama untuk memengaruhi takdir tersebut. Ide takdir membuat orang merasa tidak pasti tentang apakah mereka termasuk yang selamat atau tidak, gitu ya. Ketidakpastian apakah mereka itu akan masuk surga atau masuk neraka. Untuk mengurangi perasaan tidak pasti itu, para Calvinis mengembangkan ide tanda-tanda dapat digunakan sebagai indikator apakah seorang itu selamat atau tidak. Orang didesak untuk bekerja keras karena jika mereka rajin, mereka akan menyikapkan tanda-tanda keselamatan yang ditemukan dalam keberhasilan ekonomi. Gitu ya, ini ya, seperti ini unik sekali ya. Luar biasa. Ya, itu pemaparan tentang ide atau konsep Max Weber sudah selesai ya. Tentang biografinya juga sudah selesai semua. Mungkin banyak sekali kekurangan, sangat banyak sekali kekurangan karena ya tentunya keterbatasan. Meskipun seperti itu ya, mudah-mudahan memberikan manfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.